Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Debbie. Di video kali ini, Debbie mau menjelaskan mengenai jadwal-jadwal pendaftaran dan jadwal-jadwal penting lainnya yang ada di universitas terbuka. Kemudian, Debbie juga akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan yang harus kalian pilih setelah kalian melakukan pendaftaran di universitas terbuka. Kemudian juga Debbie akan menjawab beberapa pertanyaan yang udah kalian kasih di kolom komentar di konten Debbie yang sebelumnya. So, without any further ado, let's check it out. Oke, sebelumnya teman-teman, Debbie pengen ngejelasin mengenai beberapa keterangan atau kata yang mungkin kalian belum paham. Jadi Debbie mau menjelaskan ini terlebih dahulu sebelum Debbie menyampaikan jadwal dari pendaftaran di universitas terbuka ini. Yang pertama, mahasiswi alih kredit itu adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mau pindah ke UT, atau mahasiswa UT yang mau pindah ke prodi lain, kayak gitu, ke program studi lain. Terus ada mahasiswi non alih kredit, itu artinya maba lulusan SMA, SMK, atau sederajat. Oke, sekarang kita langsung ke jadwalnya ya teman-teman. Yang pertama, waktu pendaftaran mahasiswa baru itu untuk mahasiswa non alih kredit dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 16 Agustus 2022. Kemudian untuk mahasiswa alih kredit itu dari tanggal 9 Mei sampai 27 Juli 2022. Terus waktu pembayaran pendaftarannya itu untuk mahasiswa non alih kredit dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 18 Agustus 2022. Artinya batas pembayarannya itu sampai tanggal 18 Agustus 2022. Untuk mahasiswa alih kredit itu dari tanggal 9 Mei sampai 29 Juli 2022. Artinya batas pembayaran akhir untuk mahasiswa alih kredit itu tanggal 29 Juli 2022. Kemudian waktu unggah berkas mahasiswa baru itu ada di tanggal 9 Mei sampai 22 Agustus 2022 untuk mahasiswa non alih kredit. Kemudian untuk mahasiswa alih kredit dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 1 Agustus 2022 teman-teman. Lalu untuk berkas-berkas yang harus kalian upload semasa pendaftaran udah disediakan sama pihak universitas terbuka di laman universitas terbuka. Nanti linknya aku taruh di description box. Jadi kalian harus mengisi beberapa berkas yang harus kalian isi, kemudian kalian upload semasa pendaftaran. Kemudian untuk mahasiswa yang sudah mendaftar di universitas terbuka harus melakukan registrasi. Registrasi ini dilakukan oleh setiap semester. Jadi yang melakukan registrasi tidak hanya mahasiswa baru, melainkan juga mahasiswa lama setiap semesternya melakukan registrasi mata kuliah gitu. Terus waktunya itu untuk semester ini dari tanggal 14 Juni sampai 7 September 2022 teman-teman. Kemudian untuk waktu pembayaran uang kuliahnya itu bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama itu dari tanggal 14 Juni sampai tanggal 9 September 2022. Oke teman-teman, sekarang Debbie mau menjelaskan mengenai sistem pendidikan yang ada di UT. Jadi sistem pendidikan yang ada di UT ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada SIPAS dan non-SIPAS. SIPAS, apa itu SIPAS? SIPAS itu adalah kepanjangannya sistem paket semester. Kemudian non-SIPAS itu non-sistem paket semester. SIPAS itu artinya kita itu mendapatkan paket mata kuliah beserta bahan ajarnya di dalam satu semester. Jadi pihak UT yang menentukan mata kuliah apa yang harus kita pelajari tahun itu. Kemudian beserta bahan ajarnya kita juga dapat. Terus ada non-SIPAS. Kalau non-SIPAS itu kita semacam menentukan sendiri mata kuliah yang ingin kita ambil di dalam satu semester itu. Jadi kita bayarnya itu per satuan, per mata kuliah atau per SKS yang mau kita pelajari dalam satu semester itu. Nah, SIPAS sendiri dibagi menjadi 5 jenis teman-teman. Yang pertama itu SIPAS non-TTM. Sesuai dengan namanya, sistem paket semester ini tidak ada pertemuan tatap muka. Artinya, media pembelajaran dari SIPAS ini itu melalui tuton atau tutorial online. Kemudian penilaiannya itu diambil dari ujian akhir semester dan juga bisa dibantu dengan tuton ini sendiri. Kemudian yang kedua itu ada SIPAS semi dan yang ketiga itu ada SIPAS penuh. Yang membedakan SIPAS semi dan SIPAS penuh dengan SIPAS non-TTM ini ada di pertemuan tatap mukanya teman-teman. Jadi kalau SIPAS semi itu ada TTM atau pertemuan wajib maksimal 3 mata kuliah.
Lalu kalau SIPAS penuh itu adalah TTM wajib seluruh mata kuliah. Artinya seluruh mata kuliahnya itu pembelajarannya itu dilaksanakan secara tatap muka kayak gitu. Dan dia itu nggak ada namanya tuton atau tutorial online. Kalau SIPAS semi itu setengah tatap muka, kemudian setengahnya lagi tuton. Kemudian yang keempat ada SIPAS Plus teman-teman. SIPAS Plus ini hampir sama dengan SIPAS penuh, tapi perbedaannya dia itu ada tambahan pelatihan pengembangan diri. Terus yang terakhir itu ada SIPAS online. SIPAS online ini hampir sama dengan SIPAS non TTM. Bedanya dia itu ada praktik atau praktikum online, kemudian ujiannya juga online teman-teman. Tapi teman-teman mohon maaf kalau seandainya aku ngelihatnya ke sini, karena informasi yang aku sampaikan ini benar-benar informasi yang aku dapat dari universitas terbuka dan bukan merupakan opini aku sendiri gitu. Jadi aku ada sedikit membaca dari laman UT-nya dan aku sampaikan ke kalian semua. Oke teman-teman, sekarang Debbie mau ngejelasin mengenai biaya pendidikan yang ada di UT. Tadi kan Debbie udah ngejelasin mengenai sistem pendidikan yang ada di UT, itu ada non-SIPAS dan SIPAS, lalu Debbie jelasin jenis-jenis SIPASnya. Biaya yang ditempuh untuk biaya pendidikan setiap sistem pendidikan ini berbeda-beda. Yang pertama, Debbie mau ngejelasin mengenai biaya dari mahasiswa yang mengambil paket non-SIPAS. Artinya non-sistem paket semester kayak gitu kan. Jadi kan non-SIPAS ini itu pengambilan mata kuliah secara satuan. Nah, untuk semester 1 sampai 2 itu maksimal 20 SKS teman-teman yang bisa diambil teman-teman. Terus semester 3 dan seterusnya itu maksimal 24 SKS. Jadi kalian itu menentukan sendiri itu jumlah maksimalnya gitu. Terus bahan ajarnya atau buku-buku modulnya itu dibeli secara terpisah. Nggak sama kayak SIPAS ya yang langsung dapat begitu mereka melakukan registrasi mata kuliah, terus mereka dikirimin sekaligus sama bahan ajarnya gitu. Enggak. Kalau non SIPAS itu dibeli secara terpisah karena kalian menentukan sendiri mata kuliah apa yang kalian ambil kayak gitu. Terus biaya kuliahnya itu tergantung jumlah SKS yang kalian ambil. Biaya SKS-nya itu mulai dari 36.000 sampai 78.000 sesuai dengan program studi yang kalian ambil. Kemudian Debbie mau ngejelasin mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil SIPAS atau sistem paket semester. Jadi sebenarnya biaya yang diambil untuk SIPAS ini tuh bergantung dengan prodi yang kalian pilih juga. Jadi berbeda-beda. Misalkan aku program studinya manajemen, kalian PGSD atau PG PAUD itu mungkin akan berbeda biayanya teman-teman. Tapi di sini Debbie mau menginfokan seputar kisaran biayanya. Yang pertama SIPAS non TTM itu biaya kisarannya itu dari 1.150.000 sampai 2 juta. Kemudian SIPAS semi itu dari 1.600.000 sampai 2.600.000. SIPAS penuh itu dari 1.900.000 sampai 3.300.000. SIPAS plus 2.400.000 sampai 3.400.000. Kemudian SIPAS online itu biayanya 1.950.000. Jadi yang membedakannya itu adalah program studi yang kalian ambil. Kemudian untuk rincian lebih detailnya lagi, nanti itu Debbie taruh link halaman UT-nya mengenai biaya beserta program studinya gitu. Nanti Debbie taruh linknya di description box. Oke teman-teman, sekarang Debbie mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kasih di kolom komentar di konten aku yang sebelumnya. Sebelumnya makasih banget atas partisipasinya untuk meramaikan channel YouTube aku dengan berkomentar di sini. Yang pertama itu dari Khotimatul Fitriyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang kak, maaf mengganggu waktunya. Saya subscriber dari YouTube kakak. Saya ingin tanya-tanya soal kampus UT kak. Insya Allah tahun ini saya akan daftar di kampus, tapi saya bingung akan pendaftarannya. Apa langsung di online saja atau bisa datang langsung ke kampus? Dan untuk data-datanya yang diunggah itu bisa didapat di mana ya kak? Izin bertanya. Sebelumnya untuk Khotimatul Fitriyah, terima kasih udah subscribe YouTube aku. Kemudian untuk pendaftarannya itu kalian bisa daftar langsung ke UPBJJ atau unit pelayanan belajar jarak jauh yang seperti konten aku sebelumnya sampaikan bahwa UPBJJ itu udah tersebar di seluruh Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia kayak gitu. Jadi kalian bisa datangi UPBJJ terdekat. Juga kalian bisa daftar secara online langsung di sini. Langsung aja buka di link yang aku udah sediakan ini.
Lalu kalian pilih opsi pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian berkas-berkas atau data-data yang diunggah itu sebenarnya udah disediakan oleh UT ya. Jadi kamu langsung aja ke link yang ada di description box, data-data atau berkas-berkas yang harus kalian isi, kemudian kalian upload di masa pendaftaran di universitas terbuka gitu. Selanjutnya itu dari Riandra Pasha. Tuh Kak, itu maksudnya tatap muka permintaan mahasiswa apa ya Kak? Jadi TTM ATPEM atau atas permintaan mahasiswa itu adalah tatap muka yang dilaksanakan apabila ada permintaan dari mahasiswa itu sendiri. Misalkan gini, kamu udah belajar di universitas terbuka, kemudian kamu merasa kesulitan di salah satu matkul, kemudian kamu merasa ingin melakukan tatap muka bersama tutor, jadi belajar langsung sama tutornya kayak gitu. Tapi kamu harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan TTM ATPEM ini kayak gitu. Lalu ada dari Ricky Bong. Halo Kak, mau tanya, untuk tahun ini saya lulus SMA dan mau daftar di UT, tapi ijazahnya belum keluar. Harus gimana ya Kak? Pakai SKL bisa nggak ya? Dan SKL-nya habis di fotokopi harus dilegalisir lagi ya Kak? Thank you. Jadi kalau misalkan daftar di UT itu harus pakai ijazah. Berhubung pendaftarannya itu masih lama sampai 16 Agustus nanti, mohon ditunggu aja ijazahnya sampai keluar baru daftar di universitas terbuka ya Kak. Lalu pertanyaan selanjutnya datang dari Keza Aura R. Kak, izin bertanya, ketika sudah menyelesaikan pendaftaran itu ada tesnya lagi atau tidak? Jadi Keza, setelah pendaftaran di universitas terbuka, setelah kalian melakukan pendaftaran, artinya kalian itu sudah menjadi mahasiswa universitas terbuka. Lalu setelah kalian melakukan registrasi mata kuliah, kalian bisa langsung mengakses pendidikan atau menjalankan pendidikan di universitas terbuka ini. Lalu untuk pertanyaan terakhir datang dari Sa Channel. Kak, kalau ambil UT Bogor, pendaftarannya sama di satu web dan akun SIA? Jawabannya iya. Jadi kalau kalian melakukan pendaftaran secara online, pendaftarannya itu ada di satu tempat, yaitu di siaut.ac.id. Jadi kalian daftarnya di situ. Mau kalian dari Lampung, dari Aceh, dari Medan, atau dari Bogor, kalian daftarnya di satu tempat. Kemudian dibilang lagi, pas saya unduh formulir alamatnya UT Tangerang. Jadi sebenarnya kan universitas terbuka itu tempatnya di Tangerang. Kemudian yang ada di setiap provinsi itu bukan universitasnya. Jadi itu namanya unit pelayanan belajar jarak jauh kayak gitu. Jadi guys, sampai di sini dulu konten Debbie hari ini. Kalau yang punya kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar, atau menemukan hal-hal yang kurang jelas atau keliru bisa tolong kalian ralat atau kalian tanyakan di kolom komentar, atau kalian juga bisa tanya langsung di Instagram aku, ini Instagram aku, dan jangan lupa follow dulu kalau seandainya kalian mau tanya-tanya atau meminta penjelasan soal konten aku ya. Kemudian untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis dan biar kalian gak ketinggalan info-info penting dari aku. Mohon bantuannya. See you next time and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.